Kok bisa naik ini? Iya, ibu minta kan ke sini. Ah, enggak. Jadi gimana? Ibu dari sekte mana? Sekte? Mana ada sekte? Dari agama mana Maaf, maaf maksudnya? ya tadi maaf pembicaranya nggak tahu tadi. Nggak apa-apa, biasanya itu menghibur juga kita di sini. Sekte itu apa, Pak? Ini golongan dalam Kristen. Kristen apa maksudnya? Protestan, Katolik atau Oh, bapak saya Kristen Katolik. Ibu Margareta? Cuman mertua saya Kristennya Protestan. Jadi orang kami Kristen ini ikut suaminya, ikut sama mertuanya. Jadi Oh, gitu. Kristen Protestan. Iya, apabila Kristen itu menikah, itu wajib ikut suaminya. Oh, jadi ibu ini Begitu. Protestan sekarang. Iya, begitu saudara. Oke, iya. Ibu mau diskusi dengan saya? Apa yang dipertanyakan tentang siapakah si nabi palsu? Iya. Nabi palsu itu kita tidak bisa menentukan itu siapa. Lihat di Bible dulu, Ibu. Ada kok di tanda-tanda nabi palsu itu ada di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Matius berapa tadi Bapak? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Suaminya disuruh bikin kopi aja dulu. Iya, udah sibuk masing-masing. Iya, udah. Kuncikan aja pintu dari dalam, Bu. Tadi apa nggak tahu naik. Iya, nggak apa-apa. Kan kita sambil belajar. Itu dibuka di Matius 7 ayat 15. 15? Iya, silakan dibaca, Ibu. Tapi maaf dulu, Bapak kan Islam. Iya, Iya kan? iya. Bapak Islam kan? Betul. Kenapa pembahasannya Alkitab kan sudah lari itu Bapak? Bukan bahasa Alkitab. Ini netral. Apakah Nabi Muhammad yang palsu? Kalau Nabi Muhammad, tolong tunjukkan data. Seperti apa ciri-ciri pengikut Nabi palsu itu? Kalau di dalam Al-Quran jelas Nabi Muhammad itu Nabi. Di Al-Quran surah Al-Ahzab, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu diutus sebagai penutup para nabi. Jadi justru Al-Quran yang menerangkan beliau nabi. Nah, sedangkan di Bible di Matius 7 diterangkan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itulah buah dari nabi palsu. Seperti itu, Ibu Margareta. Nah, itu apakah Islam atau Kristen? Tidak bisa dikatakan Islam atau Kristen. Mungkin, tapi tandanya Ibu, tandanya kan tanda-tanda nabi palsu, buah dari nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Tapi tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Bapa. Bukan di situ, bukan di situ. Yesusnya berkata tanda nabi palsu itu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dari buahnya, muridnya, pengikutnya nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Itu dalilnya di dalam Matius 15. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Soalnya begini Bapak, mereka para Kristen ini banyak yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Jadi mereka disebut nabi palsu. Justru yang memanggil Yesus Tuhan itulah pengikut nabi palsu, Ibu. Coba Anda dibaca dulu, baru Ibu ngobrol. Waspadalah
Ini judulnya pengajaran yang sesat. Waspadalah Ya. terhadap nabi-nabi palsu yang datang Siap. kepadamu, yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus. Kepada pribadi kita. Bukan, Datang ke rumah kita gitu. oh bukan, itu Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi muridnya. Dengan Diduduk. menyamar. Ya, didudukkan perkara itu dengan benar. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel muridnya. Tidak ada Kristen di situ, belum ada Kristen. Dengan muridnya Yesus. Iya. Mm-mm. Dengan menyamar sebagai domba. Ya, menyamar sebagai murid Yesus, padahal bukan murid Yesus. Sebagai domba. Ya, Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. serigala yang buas. Yang Ya, buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. ya, Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau Ya. buah ara dari rumput duri? ya, Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan Ya. pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. betul. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, Iya, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. benar sekali. Jadi, kata Yesus, dari buahnya, baca lagi Bu. Ayat berapa tadi ya? Udah lupa. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang Bang, dan dilemparkan dan dibuang ke dalam dalam api, api. api neraka. Iya, neraka. Jadi dari buahnya lah kamu kamu akan dapat mengenal mereka. Iya, Ya, iya. Bukan bukan setiap bukan. orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya, Masya Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini bapak-bapak gembala yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Dia Kehendak cuma Bapakku, kehendak dia Bapakku yang ada di surga bukan kehendak aku. Berarti Bapak dan aku itu adalah salah. Cara Ibu Margareta berargumentasi ini justru merupakan inti buah dari pengajaran Nabi palsu. Karena Anda menganggap Yesus itu adalah Bapak. Berarti mau tidak mau, Ibu pasti memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Betul? Iya kan? bukan terbalik. Jadi Banyak nabi palsu mengakui Tuhan Yesus itu, memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan katanya. Tapi seharusnya nabi-nabi palsu itu memanggil Tuhan Yesus itu harus Bapa. tidak ada seperti itu dalilnya, tidak ada. Sebab kan Tuhan Yesus di hari kematiannya sudah naik ke surga, gelarnya sudah menjadi Bapa, tidak Tuhan Yesus lagi. Gelar Tuhan Yesus di surga itu sudah Bapa sebutannya. Ya, justru cara berargumentasi Ibu Margareta ini bukti kalau itu adalah tanda pengikut daripada Nabi palsu, memanggil Yesus Tuhan. Ibu malah lebih parah, memanggil Yesus Bapa. Lebih parah lagi. Coba dibaca lagi selanjutnya. Pada hari terakhir nanti, Kenapa Tuhan Yesus itu dipanggil Bapa? Karena dia cuma satu pribadi sama Bapa. nah justru Ibu menjelaskan ini itu adalah buah dari Nabi palsu. Semakin ibu menganggap Yesus Tuhan, semakin ibu itu menjadi buah yang matang dari Nabi palsu ini. Tapi Gimana dong? Yesus itu kan Kristus, Mesias. Dia adalah sang Bapa itu sendiri. Nah, semakin membuktikan ibu ini pengikut Nabi palsu. Karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya.
Pada saat itulah, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua ini adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa itu ibu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Itu agamanya apa? Tidak bisa disebutkan agamanya, Bapak. Kok tidak bisa disebutkan? Gimana ibu menyembunyikan kebenaran? Itu Apakah Islam atau Kristen? itu penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala. Terima kasih Anda jujur. Memang betul. Karena dia menyembah bukan kepada pencipta langit dan bumi, tapi menyembah kepada Yesus. Tuhan Yesus bukan berhala. Tuhan Yesus itu Sang Firman. Yang memanggil Yesus dan bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus, itu berhala katanya. Itu adalah penyembah berhala. Berarti Anda mengatakan balik, Bapak. Yesus itu berhala. Tidak, kebalik. Tuhan Yesus itu berasal dari surga, dari firman Allah. Terus kenapa orang-orang yang memanggilnya Tuhan diusir ke neraka? Karena tidak mengakui Tuhan Yesus itu Bapa yang sesungguhnya. Kalau orang itu mengaku Yesus sebagai Bapa, maka orang itu akan memanggil Tuhan kepada Yesus. Betul nggak? Yesus itu gelarnya sudah tidak Yesus lagi, Yesua Kristus. Alamak. Yesus itu dipanggil saat dia turun ke dunia berinkarnasi. Tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu berdasarkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pertanyaan saya, siapa yang bermukjizat memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen itu artinya Kristus. Ya, yang bermukjizat dan mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Bagus. Makasih Ibu Margareta. Kita sampai kepada akhir diskusi kita bahwa nabi palsu buahnya memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, dan Ibu sudah menyebut itu adalah Kristen. Terima kasih. Tapi Tuhan Yesus bukan nabi palsu. Iya, bukan, betul. Saya setuju. Yesus itu bukan nabi palsu. Saya Bukan setuju. nabi Yang nabi palsu. palsu itu adalah yang mengajarkan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan, dan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan dan panggilannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Siapa itu yang mengajarkan memanggil Yesus Tuhan? Paulus. Kita memanggil Yesus Bapa. Paulus kita panggil Bapa juga. Dua berarti. Ibu juga tadi manggil saya Bapak. Jadi tiga. Bapak itu sebutan. Bapak Paus, Bapak Paulus, Bapak Suma. Bapak Pastor. Kita panggil Bapak. Iya. Bapak Gembala. Iya. Bapak Botak. Karena Tuhan Yesus itu bukan hasil dari sperma. Tapi dalilnya berasal dari sperma. Ada di Bible Tidak, tertulis. Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Tertulis di Roma 1 nomor 3. Bunda Maria mengandung itu langsung melahirkan. Umpamanya Roh Kudus datang ke Bunda Maria hari ini, saat ini, dan keesokan harinya Bunda Maria melahirkan langsung. Iya. Tidak melalui proses 1 bulanan, 4 bulanan, 7 bulanan, tidak. Iya. Jadi langsung keluar jadi bayi. Bukan seluruh bangsa menyebut seperti ini, telah lahir Tuhan. Oh my God. Juru selamat manusia yang hidup. Jadi kan Bapak, kita ini hidup, tujuan kita hidup ini
Seperti Bapak Paus yang sudah meninggal itu, itulah tujuan kita hidup. Bapak Paus Fransiskus yang baru meninggal, seperti itulah tujuan kita hidup. Memanggil Kita Yesus hidup- Tuhan, Bukan, kita hidup ini. bernubuat, mengusir No. setan, No, bermujizat. Hidup kita ini berharga untuk hidup yang kekal. Hidup kita ini berharga, bukan untuk mati. Oke. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai utusan. sebentar ya, kita Iya, silakan. inilah hidup yang kekal. Ah, Judulnya doa Yesus. Doa Yesus Yesus berdoa. untuk murid-muridnya. Ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu Ya. bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Dan Yesus mengenal sebagai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tapi tidak ada berakhiran an, utusan bukan. Yang engkau utus berarti Yesus utusan. Tapi tidak tertulis akhiran annya. Mati meja. Diutus. Tidak boleh Dia diutus. ditambah-tambahi. Iya, Yesus itu diutus atau tidak? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti dia utusan atau bukan? Bukan utusan, Lalu? diutus. Ya, sama aja itu, betul. Tidak boleh ditambahi, Bapak. Terus Anda memanggil Yesus Bapa itu apakah adakah dalilnya? Yesus Bapa? Enggak ada dalilnya Yesus Bapa. Anda cari dimanapun itu enggak ada. Itu Sejak- Yesaya 9 ayat 5. Iya. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan Yesus, Ibu. Telah lahir bagimu juru selamat Jadi- pada hari ini. Itu bukan Yesus. Jadi siapa dong? Itu Hezekia. Itu bukan Yesus. Masa? Apa Hezekia? Terus bapak-bapak gereja itu tidak itu? Ya, karena mereka pengikut orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kan begitu. Dari buahnya kau mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Anda sudah menyebutnya itu adalah Kristen. Sebenarnya diskusi kita udah selesai. Nabi palsunya Belum, Bang. itu apanya lagi? Jadi yang nabi palsu siapa? Yang mengajarkan manusia memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Tapi kan kata-kata Tuhan itu kan cuman gelar. Ya, itu dia dalilnya begitu kok. Sekira cukup ya Ibu Margareta. Kita udah sampai Bisa bisa Kita udah bertanya sampai. bisa bertanya tentang isi Quran. terkait dengan tema siapa nabi palsu. Al-An'am ayat 123. Kita sedang membahas tentang nabi palsu. Oh iya, sorry. Ibu, Jadi Iya. kesimpulannya gimana nih? Nabi palsunya siapa? kesimpulannya nabi palsu itu adalah yang mengajarkan kemudian memanggil Yesus Tuhan. Oh, begitu. Ya kan dia bilang dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Nabi palsu itu bisa kamu lihat dari pengikutnya, yaitu memanggil aku Tuhan.
Seperti itu. Nanti kita cari tahu ya siapa nabi palsu Oke, sesungguhnya. tanya Terima kasih. kepada pendeta atau siapa gitu. Makasih Bu Margareta. Terima kasih Bapak. Turun dulu Sama-sama. saya. Siap, hati-hati di jalan. Tolong suaminya dibukain pintunya lagi. Biar ribut lagi tadi. Silakan Bang Handi. Ya, ayo teman-teman yang Kristen naik, teman-teman Muslim juga. Ini kebanyakan yang minta naik. Yang mana yang Ada berapa sudah Bang Handi? 1747,5 yang minta naik. Hai. Aduh, mau ditanya sekte apa? Satu-satu gitu. Coba ini Ibu Deborah. Ibu Deborah Muslim Kristen, Bu? Biasanya kalau Deborah itu Kristen. Bu Deborah? Bu Deborah? Ngomonglah Bu, daripada saya turunin nih, Bu. Semangat malam Ibu Deborah. Oh belum ini Bang Handi, belum, masih muter-muter beliau. Masih belum. Allahu Akbar. Bagaimana ya rumahnya Bu Lura tadi? Oh, alhamdulillah. Ada solusi, ada kemungkinan bisa dipakai? Insya Allah bisa. Bu Lura mah welcome aja. Tinggal teman-teman. Tapi jaraknya kok agak jauh ya? Lumayan jauh. Itu dia kan, karena terasa kayak di Sudiang. Dari ujung ke ujung. Tapi nggak apa-apa, Tapi- Masya Allah. Setelah sampai di sana ya memang tempat istirahat sih. Itu masih daerah Jakarta? Udah kota. Oh iya. Di Bogor, Bandung, Bogor. Bogor. 1 jam dari tempat Bang Handi, 2 jam. 2 jaman, 1 jam setengah lah. Oh dekat, Bang Handi, dekatnya itu. Iya sih. Kayak ke Bolangi. Ya kurang lebih segitulah. Ya udah nggak apa-apa, niat baiknya Bu Lura itu kita hargai beliau. Tuh. Ada rumah kan di sana? Ada banyak. Ada kampus. Pas belakangnya kampus perguruan tinggi apa ya, ilmu Al-Quran. PT IKI. Bukan. Dari situ kereta api. mahasiswanya banyak mempelajari Al-Quran. Jadi Oh, syukur. pas di belakang. Bang Yosia. Abang Yosia. Gimana sih minta naik Cami? Ngaduk-ngaduk sampah. Berisik. Ngomong aja jangan ngaduk-ngaduk. Lagi ngecor Bang. Bang. Udah di bawah udah ganti. Ngecor naik ngecor. Acor gini. Masih hilang Silakan, personil teman-teman. dia. Ya. Masih banyak teman-teman kita. Hengki Bang Handi. Iya kan? Pak lengkap di sini Pak Ketua masih ada. Oh ya? Iya. Di rumah Bang Handi? Di rumah. Berapa yang minta permintaan Bang Handi? 1772,5. Gak tahu yang setengah siapa itu? Waduh. Saking pusingnya gue yang mana? Coba ini. Jadi heng Bang Handi, kok bisa? Ya karena kebanyakan minta, tolong dong Muslim loh, dibatalin permintaannya Muslim dulu ya. Ada tertulis TikTok tidak menanggapi, tutup aplikasi atau tunggu. Tunggu apa? aja, ditunggu aja. Tunggu. Tunggu. Jangan ditutup, tunggu. Paling juga 2 detik, 3 detik itu. Tunggu ya. Oke. Terlalu banyak minta permintaan. Ini Jadi muncul berat. lagi. Tunggu. Gimana dong? Tunggu aja itu nggak ada masalah. Muncul lagi. Tutup aplikasi atau tunggu. Diklik nggak tunggu?
Iya, klik tunggu ya. Klik tunggu. Tag. Edis TV lagi ngintip. Kok bisa? Masuklah, Des. Ya. HP-nya panas. Iya Lunadi, kenapa? Oh, HP-nya panas sekali, Bang Handi. Kok bisa HP-nya panas? Karena kebanyakan yang minta sih berat jadinya. Permintaan numpuk loh, 1.772,5 yang minta. Panas sekali HP. Termasuk Pak Johnson itu saya hitung setengah dia. Coba tutup kamera dulu bentar, biar nggak Tutup panas. dulu ya. Iya, panas. Juga itu nggak respon. Nggak respon, Bang Handi. Tungguin dulu, tungguin. Atau disiram aja airnya, HP-nya ya. Kok bisa ya, teman-teman? Bang Handi bisa naikkan orang nggak? Bisa. Coba aja saya dulu. naikkan nih Lunadi nih. Tapi nggak kelihatan di situ. Lunadi. Nggak ada. Lunardi. Coba saya turunkan dulu Lunardi ya. Ya, aku bisa turunkan. Coba naikkan satu lagi ya. Di sini nggak bisa. Nggak merespon di sana. Iya, betul. Ini coba nih. Ini saya naikkan tuh Johnson Purba. Nggak kelihatan di situ. Saya turun dulu. Gimana ceritanya kalau saya turun? Ya rungkat lah gimana sih? Nggak muncul di sini, Bang Handi. Tempat saya muncul nih Johnson Purba. Malah komentar teman-teman nggak goyang di sini. Ya, yang terakhir muncul Iya. komentarnya ini Bang Jaun AT. Edis Lagi hang itu. ngintip, Bang. Jadi Lagi gimana? hang. Tungguin dulu, ntar normal kok. Oh iya, siap. Nah, udah, belum ya? Belum. Terlalu banyak multi. Teman-teman bisa nggak yang muslim dibatalin dulu ya, kalau monitor ya? Nggak tolong gitu, yang muslim tolong dibatalin dulu ya. Supaya enteng, kasihan lo. Ini malah nggak mendukung, malah memberatkan gitu. Nggak bisa ini, Bang Handi. Atau dirungkatin aja dulu. Coba rungkatin lagi dulu, baru balik Iya. lagi. Sebentar aja kok. Bentar ya, teman-teman. Nanti setelah rungkat ini, teman-teman jangan lagi minta permintaan ya. Ini berat kali, nggak bisa ini. Nggak bisa. Sat, gimana ini, Sat? Tengok ini. Dari tadi kayak gini. Tutup dulu. Saya matikan dulu, Bang Handi ya. Teman-teman, izin sejenak ya. Karena ini teman-teman kita di bawah terlalu banyak minta permintaan. Jadi hang di tempat saya. Ya, Bang Handi. Dulu. Tutup dulu ya, Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, berarti prosesi penyaliban itu jam 9 kan? Sudah mulai. Sudah mulai. Oke, bisa kita ke Yohanes 9. Sampai salah sembah gitu ya. Jangan sampai kita menyembah Ini lagi apa ya? Tur tuh tadi.
Tongkat tuh biasanya dia Nggak bisa. Sedangkan di Alkitab dikatakan aku Sabar, Dia Bang. sebagai hakim tidak ada bukti kan cuci tangan dia. Ini masih lanjut yang tadi ya? Masih yang tadi ya? Kok bisa? Masih yang tadi kan ya? Oh iya? Wow, kacau ini. Kacau TikTok kalau begitu. Oh, tidak berhenti tadi ternyata teman-teman. Rupa-rupanya lanjut. Ini masih ada teman-teman kita yang Muslim di apa? Ditarik permintaannya lagi kawan. Kita naik lagi kembali. Cakarudu mi mengantuk, Indonesia telah mengantuk. Mana ini? Saudara kita ini. Saudara Bang Handi juga nggak ada. Teman-teman bagusnya kalau bikin akun untuk disiapkan diskusi itu nama akunnya yang Kristen agak ke Kristen-Kristenan, yang Islam ke Islam-Islaman. Supaya kita bisa langsung naikkan gitu loh, kita bisa langsung tahu oh ini Kristen, ini Islam gitu. Sabar ya teman-teman. Bismillah. Bisa naik enggak? Oke. Halo, selamat malam, Saudara Kevin. Saudara Kevin, abang sehat? Bang? Misal ceramah-ceramah kawan sok kali kau. Apa dia bilang tadi? Apa kau bilang? Nanya, cuma cara dapat jodoh sel. Cara dapat jodoh terus. Alamak. Bisa dapat jodoh. Saya turunkan ya. Halo. Selamatkan malam. Yang di YouTube juga terima kasih udah ada di YouTube sama-sama ya. Saudara Weldy, selamat malam. Bagus, ngerjain saya berarti. Ober Pereira. Semangat malam Saudara Robert. Selamat malam Bang. Malam. Dari sekte mana Bang? Saya Muslim Bang, penggemar Abang. Oh iya. Biasa dibawa aja Bang. Iya makasih. Oke. Setral Bang. Waalaikumsalam. Saudara Yosep, apa kabar Saudara Yosep malam ini, sehat? Saudara Yosep? Yosep, selamat malam. Saudara Yosep, selamat malam Saudara Yosep. Teman-teman sekalian, tidaklah mungkin seorang Edis atau RK atau yang lain tidak mengetahui kalau saya lagi live. Nggak mungkin.
Ini kita sudah 1 jam lebih, ya, tapi mereka nggak hadir-hadir. Jadi terjawab sudah kan? Mereka menantang orang tidur. Ketika orang sudah bangun, pura-pura pingsan. Nggak mungkin dia nggak tahu, nggak mungkin nggak ada kabar. Ya, sehingga yang teman-teman Kristen jemaah-jemaah biasa ini juga takut ke sini. Mungkin karena trauma kali ya. Semangat siang. Halo. Halo Bang. Halo. Iya, malam. Dari sekte mana Bang? Malam juga saudara. Saya Muslim Bang. Muslim, Masya Allah. Sehat Luar selalu Bang biasa. Juma. Salam dari Lombok. Alhamdulillah. Iya, makasih. Gimana keadaan Lombok? Sehat semua teman-teman di sana? Ya Alhamdulillah Bang Juma, sehat semua. Bang Juma gimana Alhamdulillah. katanya sana keluarga? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Anda pergi tanpa pamit, tidak sopan. Harusnya pamit dulu Bang, baru turun. Jangan langsung turun, itu namanya nggak sopan. Kita masih mau ngomong, Anda langsung pergi. Itu Bang, pamit dulu kek. Iya kan ya teman-teman ya, kita masih mau ngomong langsung turun. Iya toh. Iya, semangat malam menjelang besok, Saudara Ferry Budi, apa kabar? Dari sekte mana? Waalaikumsalam. Maaf Bang, kepencet Bang. Oh, Muslim, Bang, Masya Muslim. Allah. Subhanallah, Amin, Bang. panjang umur abangku Amin, ya, amin. sehat. Amin. Kasih. Turunin aja Bang. Iya, makasih Bang, terima kasih. Untuk laut, apa kabar? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum Bang, dari sekte mana? Saya orang Makassar, Islam. Atau Makassar. Oh, Islam. Tomangkasar, iye. Tugoa. Apakah reba? Baji Di Goa Ki di mana Ki? Nake Rigoa ri Limbung. Oh, Limbung. Oh, dekat Pacuan Kuda. Bukan, Parantambung itu kalau pacuan kuda. Oh, iya. Ada perumahan tadi. Di Maros. Oh di Maros di. Iya. Siapa tahu mau Ki. Kalau lewat belakang dekat sekali Ji. Iya, ada adekku cari-cari tapi nanti aku tanya Tanya Maki. Tidak lewat Banji toh. Lewat Bangki kalau mau Ki, kecuali kalau kita mau ke ski ya. Oh begitu. Siap. Iya. Ki, sampai dulu ini. Di mana gini? Di Jakarta kah? Di Makassar Ji juga. Tabe di kalau mau kita turun pamit Ki, bagus. Mana poin injo sila sare batang Ki puna ertong Ki berpisah berkana-kana Ki juga. Ya tahu. Heads, Saudara Jenika apa kabar? Masih Kristen saudari ini? Saya Islam dari lahir Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangki lihat dari namanya. Mau Kak bertanya ini. Orang Makassar juga. Iya, mau Kak bertanya kenapa agak soft spoken Ki sekarang. Dulu menyala-nyala Ki kayak Bung Karno. Tidak, jika tidak ada juga siapa juga mau di ini, tidak ada mau dilaru-larui, tidak ada. Itu lagi dilembut-lembutin, Tapi tidak ada dulu naik. semangat Ki mau nonton. Ya, dulu kalau memang semangat mana-mana. Ki ya, Kalau nasami. sekarang agak Tapi kan banyak sekarang nggak bisa loyo, Ki semangat, karena kalau semangat Ki, nggak ada yang mau datang. Ya begitu yang Itu lagi nah lembut-lembut Ki saja, nah tidak ada yang mau naik. Apalagi kalau keras memang Ki. Iya, ini saya mau bertanya kenapa nih Bang Zuma sekarang Itu tidak ada yang mau naik di sini. Apa namanya teh? Coba beng kesini Ki beng edis di sini kalau kita semangat kubungki. Ki juga menonton kalau begitu. Gitu.
Suruh Mi coba Edis naik ke sini kalau kau tidak kutelanjangi celananya. Iya, tunggu Masalahnya yang naik juga Anu, orang komen tidak dulu. mengerti Bible. Nah baca saja Bible-nya dan tidak, apalagi mau paham. Begitu. Iya Padeng. Iya. Semangat kita Padeng supaya semangat tongkit kita dibawa ini. Iya dong. Menonton sampai pagi. Iya, semangat Kia, tapi tidak ada Iya. toloi datang. Iya kita cari nih dulu di Iya Padeng itu naik yang mau kita. kutanya. Makasih. Iya itu yang mau kutanya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Igo, apa kabar? Masih ke gereja bang? Kabar baik Bang Zuma, apa kabar? Baik. Masih ke gereja? Masih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di gereja mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik. Tema Bang. kita gimana bang? Silakan Oh, ini digaskan. menarik ini, Iya silakan. menarik ini. Jadi gimana Silakan, Bang? Aku butuh pencerahan ini. Kok butuh pencerahan pula? Kita mau bahas tema. Iya membahas tema siapakah nabi palsu. Aku kan nggak mau ini kan mau menanyakan tadi itu sempat ngikut-ngikut yang sebelumnya itu Bang. Matius berapa itu? Dibahas. Matius 7. Matius 7. Bunda Mila ada di bawah. Iya. Ayat 21 sampai 23. Diawali dari nomor 15-nya bang, karena di situ penentunya, golnya itu di 22-23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ murid Yesus, Bani Israel, keturunan Yakub. Datang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Gitu bang. Dari buahnya kamu bisa mengenal nabi palsu itu. Salah satu buahnya adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu tersebut menurut Yesus. Nah, saudara Igo ini kalau mau jujur, antara Islam dan Kristen, siapa yang memanggil dan bermujizat pakai nama Yesus, Bang? Oh, kami. Nah, Karena masih mau kami memang bertahan? mengimani, karena kami memang mengimani bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah putra Allah. Dan Terus? memang di kedua belah kitab, baik di Alkitab maupun di Al-Quran pun dinyatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Rohul Allah, Kalimatullah. Jadi Iya. kami mengimani dari situ bahwa Yeshua HaMashiach memang tidak pernah secara gamblang dinyatakan dia dalam Alkitab maupun Yeshua sendiri Bunda Mila, menyatakan syukran, dirinya Bang. di Alkitab bahwa Yeshua adalah Allah. Tapi dari seluruh ayat-ayat yang diceritakan oleh murid-murid ini memang mengarahkannya bahwa Yeshua adalah Allah karena dia adalah putra Allah, seperti itu. Dan kalau saya Nah, sekarang tadi kalau kita ngikutin- berbicara, kalau tadi ngikutin apa tuh Silakan. namanya diskusinya yang sebelumnya tadi, kasihan juga itu Bang. iya. Jadi Kata gini itu kawan, kasihan juga. kalau kita melihat kejadian 6 nomor 3, di situ Elohim mengatakan bahwa Kejadiannya Bang. rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Betul. Berarti roh kita ini roh Allah bukan? Kita hidup di dunia ini karena roh Allah, karena karunia-Nya Allah. Kalau Allah Ya, tidak karena memberikan rahmatnya kepada kami semua yang ada di manusia, kepada kami semua yang ada di dunia, belum tentu kami bisa hidup kan? Dan Ini berbicara kami pun- mengenai roh yang Anda tadi bawa di Al-Qur'an, Ruhullah, kalimatuhu atau kalimatullah. Nah, ternyata Bible yang menjawab bahwa seluruh manusia dalam dirinya ada roh Tuhan. Betul. Nah, berarti sama dengan Yesus, rohnya Yesus sama dengan roh kita. Betul. Pembedanya, roh Tuhan datang ke ibu kita melalui persetubuhan.
Roh Tuhan datang kepada Maria tanpa melalui persetubuhan. Itu aja bedanya. Betul. Jadi kalau kami itu ya bisa dibilang istilahnya zaman sekarang Yeshua HaMashiach itu demigod. Tahu kan Bang demigod? Ya. Demigod itu kan anak setengah dewa lah. Kalau zaman dulu tuh ada namanya Hercules. Nah itu dia makanya. Ya, tapi di dalam ayat ini saya sambil bercanda ya Bang ya, saya nggak mau menjelek-jelekan, saya nggak ada maksud menjelek-jelekan juga karena memang saya mengimani Yeshua HaMashiach. Tapi memang di dalam pengajarannya Yeshua HaMashiach di Alkitab itu semuanya tidak pernah menyatakan bahwa Yesus selalu berbicara saya adalah Allah. Itu tidak pernah terucap seperti itu karena ada beberapa kalimatnya seperti yang dikutip. Contoh, saya ambil kutipan Yohanes 8 ayat 29 kalau nggak salah ya. Di situ mulainya dari ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Bahkan dari zaman dulu pun, Yeshua HaMashiach sudah ditanya. Nggak cuma Bang Zuma saja yang nanya, nggak cuma saya saja yang nanya. Dari zaman dulu pun udah ditanya, siapa? Lu tuh siapa? Lu tuh siapa Yeshua? Kok tiba-tiba lu tuh ngaku-ngaku lu tuh adalah Allah? Lu tuh siapa? Bahkan Yeshua pun nggak menjawab. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Bla 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 sampai ayat ke-29. Jadi kalau menurut saya dari dulu pun Yeshua itu tidak pernah mau menyatakan, mengucapkan dari mulutnya bahwa dia itu adalah Allah. Tapi secara analoginya Yeshua selalu berbicara bahwa dia adalah Allah. Secara analoginya ya, dia adalah Allah dan tidak ada dari semua yang dilakukan oleh Yeshua, tidak ada satupun yang menurutku di dalam Alkitab tidak ada satupun yang diajarkan oleh Yeshua itu yang jelek, yang jahat. Dan udah dari zaman dulunya kami orang Kristen, kenapa kok kami itu orang Kristen itu mau dijelek-jelekan, orang Kristen pengikut Kristus ya, dalam hal ini baik Kristen Katolik, Ortodoks maupun Protestan dijelek-jelekan, dianiaya, bahkan rela untuk mati, karena memang dari dulunya memang udah digituin, nggak bisa kita melawan kodrat, ya udah terima aja. Oke, baik. Tapi terkait dengan siapakah nabi palsu, ini yang aku mau sampaikan adalah kita tidak bisa membaca perikop ini patah Bang, izin. Kita nggak bisa membaca perikop ini hanya sepotong-sepotong. Kalau aku membacanya adalah, tadi kembali lagi ke Matius yang tadi Abang sampaikan ke siapa tadi kakak tadi? Mengenai nabi palsu, itu Yeshua itu mau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa apabila ada yang mengajarkan kepada mereka mengajarkan kepada mereka untuk memanggil Yeshua sebagai Tuhan, sedangkan kelakuannya mereka itu melenceng dari ajarannya Allah, Yeshua tidak akan menjawab, bahkan Allah pun tidak akan menjawab mereka ketika mereka di surga, karena pada hakikatnya pintu surga itu adalah hak prerogatifnya Allah, dan itu tergantung apa ya, ridhonya Allah, bukan tergantung siapa-siapa. Gantian boleh Bang? Boleh. Oke. Kita diskusi ya Bang. Tadi di Matius berapa Bang? Aku nyari-nyari. Matius 7:15 sampai nomor 23. Jadi gini saudara, ada dua kelompok. Yang pertama kelompoknya Yesus, murid-murid Yesus. Yang kedua adalah kelompok pengikut nabi palsu. Sama-sama menjadikan kemudian Yesus ini sebagai tokoh.
Jadi kalau saudara ego, saya memandang ego ini korban nabi palsu. Karena setiap data Yesus berkata tentang dirinya, itu nuansanya selalu Yesus ini Tuhan. Padahal Yesus sendiri berkata loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Tentu segala firman ini mencakup Yohanes 8 yang saudara maksud. Betul? Ya, betul. Ketika murid-murid menerima semua firman itu, apa endingnya? Muridku telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid setelah menerima segala firman bukan mencomot data demi data, tapi semua firman yang Yesus serahkan kepada muridnya, muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sedangkan pengikut nabi palsu, bersin pun Yesus sudah jadi Tuhan bagi mereka. Apatah lagi kalau sudah Yesus berkata, aku begini, aku begitu, pasti Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Padahal Anda membaca tadi Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak membiarkan aku seorang diri berarti mereka berdua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, setiap yang menjadi korban nabi palsu, jangankan mengatakan Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pun pakai nama Yesus. Itu kata Yesus loh bang. Jadi kalau hari ini Anda menatap, oh Yesus ini Tuhan, oh dia Tuhan, itu karena Anda korban dari si nabi palsu. Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buah itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat, meramal pun pakai namaku. Itu Anda temukan di mana? Di Islam atau di kami? Di Islam atau di Anda? Di Islam atau di kami lagi salah itu. Iya, iya, oke. Di Islam atau di Kristen? Ya. Sedangkan terakhir, kalau kita ingin melihat data nabi palsu ini, harusnya kita bertanya, kan dari buah kita lihat, dari buahnya kita lihat. Sekarang kita tanya Yesus. Yesus, siapa dirimu? Menurut kesaksianmu, kau itu siapa? Kita lihat. Apa jawaban Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Akulah ada kesaksianku. 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apatah lagi hanya kesaksian jemaat biasa dari Kristen, jemaat pendeta, pastor. Yohanes Pembaptis aja yang membaptis Yesus, kesaksiannya masih rendah dibandingkan kesaksian Yesus. Lebih penting kesaksianku. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan, tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Bapak, bukan Bapak itu sendiri. Jadi kalau hari ini saudara ego bersaksi Yesus itu Tuhan, silakan. Tapi saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Tunggu bang, aku tambahin silakan. Bang. Ini biar teman-teman Nasrani juga pusing juga, walaupun aku juga Nasrani. Silakan. Aku tambahin, ketika Yesus selesai disalib, Allah, Yahweh, itu aku lupa ininya ayatnya, tapi ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah itu menyampaikan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 3. Oh itu, bukan. Kamu malah lebih hafal dari aku. Artinya di sini Yesus salah atau bukan? Bukan. Yesus itu bukan berkata, Tuhan tidak berkata begitu. Terus? Di data 16-nya itu bukan setelah penyaliban. Bukan setelah dibaptis, Bang. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Berarti tahu nggak definisi anak? Tahu nggak definisi anak bagi Yahudi? Anak Tuhan, anak Elohim. Apa tuh? Anak itu adalah hamba Elohim.
baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Aku tidak menyalahkan kalau itu betul. Berarti Itu Yesus memang inilah pengajaran- hambaku. Berarti Bapak mengatakan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Oh, sorry, dibedakan Bang. Jangan menyamakan antara yang ada di Amsal dengan yang ada di Perjanjian Baru. Karena apa? Karena ini ada dua gaya bahasa yang berbeda. Yang ada di Amsal itu ada